What's up guys, balik lagi sama gue di channel Freedom Kreasi. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah film Wong Chun Part 6 atau seri ke-6 dalam franchise film Wong Chun. Dirilis pada tanggal 21 Oktober tahun 2014 di Amerika Serikat. Film ini masih dengan genre yang sama, yaitu horror thriller, sekaligus sebagai sequel dari film Wong Chun sebelumnya yang dirilis pada tahun 2012. Ya, meskipun beda cerita dan pemerannya dengan film yang kelima. Hanya tokoh 3 kanibal bersaudara saja yang masih ikut bermain di part ke-6 ini. Kemudian, film series ke-6 ini disutradarai oleh Valery Milev dan dibintangi oleh Anthony Lott, Aquila Zul, Chris Jarvis, Sadie Katz, Rollo Skinner, Roxanne Pellet, Joe Gaminara, Billy Ashworth, dan masih banyak lagi. Lalu 3 kanibal bersaudara dibintangi oleh Radoslav Parvanov sebagai Three Finger, Arsen Asenov sebagai 1A, dan Danko Jordanov sebagai Sawtooth. Di dalam series yang ke-6 ini berfokus menceritakan tentang kisah seorang pria yang sudah lama terpisah dari keluarganya saat ia masih kecil. Siapakah kira-kira pria itu dan apakah ia akan berhasil menemukan keluarganya kembali sehingga ia bisa menemukan jati diri yang sebenarnya? Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan ada sepasang kekasih yang tengah goes menggunakan sepeda di tengah hutan West Virginia. Dia bernama Nick dan Daria. Di sana mereka mampir sejenak di sebuah sumber mata air untuk berendam sambil menikmati airnya yang hangat. Nampaknya, tanpa Nick dan Daria sadari, ternyata dari kejauhan, Three Finger sedang memantau keberadaan mereka berdua. Setelah selesai berendam, mereka melanjutkan perjalanannya kembali menelusuri hutan. Namun, saat di dalam perjalanannya, secara tiba-tiba Nick terjatuh dari sepedanya, dikarenakan ada seseorang yang memanahnya. Di saat Daria sedang menolongnya, secara tiba-tiba Nick tewas terbunuh, terkena panah di bagian kepalanya hingga menembus sampai ke dalam mulut. Daria yang mengetahuinya, ia langsung bergegas pergi dari tempat itu menggunakan sepedanya. Namun, saat di dalam pelariannya, secara mengejutkan ia terkena sebuah perangkap kawat yang mengenai kedua matanya. Ternyata itu adalah ulahnya dari Sawtooth dan 1A. Kemudian, tanpa basa-basi, Three Finger langsung menebas kepalanya hingga putus. Dan film Wong Chun 6 pun dimulai. Lalu scene berpindah kepada Danny, Tony, dan Vic, di mana mereka sedang dalam perjalanannya menuju Hot Spring Hotel yang terletak di tengah hutan West Virginia untuk mencari tahu siapakah keluarga Danny sebenarnya dan seperti apa asal-usulnya ia dulu. Dikarenakan sejak kecil ia telah diadopsi oleh orang tua angkatnya, sehingga Danny tak mengingat sedikit pun tentang masa kecilnya. Sekedar informasi, Hot Spring Hotel didirikan pada tahun 1902 oleh keluarga yang tak diketahui identitasnya. Teman-temannya meyakini mungkin itu adalah keluarganya Danny. Singkat waktu, akhirnya Danny dan kawan-kawan sampai di Hot Spring Hotel. Di sana mereka disambut oleh 2 bersaudara, yaitu Jackson dan Sally. Yang mana menurut cerita dan sejarah, Jackson dan Sally masih satu darah dari keturunan keluarga yang sama dengan Danny. Setelah itu, mereka dipersilakan masuk ke dalam hotelnya, yang kebetulan hotel itu baru saja kedatangan para tamu seorang lansia. Kemudian Danny dan kawan-kawan dipersilakan untuk menunggu di ruang makan. Sedangkan Jackson dan Sally pergi keluar untuk mempersiapkan hidangannya. Di sana Danny bersama teman-temannya berencana akan tinggal kurang lebih selama 2 minggu ke depan, sambil ia mencari tahu sejarah tentang keluarga dan masa lalunya. Lalu scene berpindah di dalam sebuah kamar, di mana ada seorang nenek yang sedang bersiap-siap untuk check out dari hotel tersebut. Nenek itu bernama Agnes. Namun, saat ia sedang berjalan keluar sambil membawa barang-barangnya, tiba-tiba terdengar ada suara telepon berbunyi. Di sana ia mengira bahwa yang menelponnya itu adalah Jackson untuk membantunya. Namun setelah mengangkat panggilan teleponnya, ternyata tidak terdengar ada suara siapapun. Lalu dengan ekspresi raut wajah yang ketakutan sambil melihat ke arah lorong, secara mengejutkan ada sebuah kampak yang melayang langsung mengenai tepat di bagian dadanya hingga terpental ke tembok. Ternyata itu adalah ulahnya dari Three Finger. Kemudian Jackson datang dan langsung mematahkan lehernya. Seketika nenek Agnes pun mati. Setelah itu, pada malam harinya, Jackson menemui 3 kanibal bersaudara di tengah hutan. Di sana ia memberikan sebuah peringatan kepada mereka bertiga agar dapat menahan dirinya untuk sementara waktu. Dalam artian 3 kanibal bersaudara jangan mengeksekusi teman-temannya Danny terlebih dahulu, dikarenakan bisa mengacaukan semua rencana yang telah dibuat oleh Jackson. Lalu keesokan paginya, Brian dan Jillian yang habis selesai berbelanja di supermarket, secara tidak sengaja mereka melihat banyak selebaran kertas orang hilang yang tertempel di mading.
khususnya para penduduk di kota itu yang hilang secara misterius. Kemudian di sana mereka bertemu dengan seorang sheriff yang sedang menempelkan selebaran kertas orang hilang. Lalu sheriff itu bertanya kepada mereka, apakah kau pernah melihat seorang wanita tua ini? Ucapnya. Brian dan Jillian menjawab, kita tak pernah melihatnya. Hanya saja kita pernah melihatnya kemarin bahwa banyak rombongan wanita tua yang habis berkunjung ke Hot Spring Hotel. Setelah mendengar jawaban dari mereka, akhirnya sheriff pun memberikan selebaran kertas itu kepada Brian dan Jillian untuk membantu menyebarkannya. Kemudian sheriff juga akan mencoba mengeceknya langsung ke Hot Spring Hotel. Setelah itu mereka berdua pergi. Di sisi lain, Danny bersama Tony dan Vic yang sedang melihat potret foto keluarga yang ada di dalam hotel itu, ternyata mereka menemukan ada salah satu foto yang mirip sekali dengan Danny. Lalu Vic juga mengatakan mungkin dia adalah sepupumu. Kemudian mereka juga menemukan fakta mengejutkan dengan melihat ada sebuah foto keluarga yang di dalam fotonya tersebut ada 3 orang anak yang mengenakan jubah dan menutupi pada bagian kepalanya. Kemungkinan mereka itu adalah 3 kanibal bersaudara saat masih kecil. Setelah itu Jackson datang dan mengajak mereka semua menuju ke salah satu ruangan yang banyak menyimpan sebuah senjata klasik. Di sana Jackson menjelaskan pada Danny bahwa pemanah itu adalah peninggalan dari kakeknya. Lalu Jackson menanyakan kepadanya, apakah kau pernah berburu? Danny pun menjawab, gue belum pernah bro. Akhirnya Jackson mengajak Danny untuk pergi berburu di tengah hutan sambil ia mengajarkannya. Sementara itu, Brian dan Jillian yang sudah kembali dari shoppingnya, di sana tanpa sengaja, Tony melihat selebaran kertas yang tadi diberikan oleh sheriff pada mereka berdua. Lalu Tony menanyakan kepada Brian tentang selebaran kertas tersebut. Kemudian Brian menjelaskannya bahwa ada seorang nenek yang telah hilang dari rombongannya saat ia baru saja mengunjungi hotel ini. Tony yang mendengarnya, ia langsung memiliki firasat yang kurang baik terhadap keselamatannya Danny yang tengah berburu bersama Jackson di hutan. Karena Tony meyakini bahwa Jackson dan Sally memiliki maksud yang tidak baik kepada mereka semua. Akhirnya ia menyuruh Vic agar segera mencari dan menyusul Danny untuk kembali ke hotel. Lalu scene berpindah kepada Danny dan Jackson. Di sana Danny sedang diajarkan cara memburu sebuah rusa dengan baik dan benar oleh Jackson, yang pada akhirnya ia berhasil mengenai targetnya tepat sasaran. Kemudian Danny langsung membunuh rusanya tersebut yang sudah sekarat dengan menggoreskan sebuah pisau di bagian lehernya. Dan di sisi lain ternyata Pak Polisi datang mengunjungi Hot Spring Hotel. Namun saat di dalam perjalanannya ada sebuah pohon tumbang yang menghalanginya. Akhirnya sheriff memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya kembali dengan berjalan kaki melewati hutan. Lalu ia juga tak lupa membawa senjatanya. Namun secara tiba-tiba sheriff terkena panah pada bagian perutnya oleh Chief Finger. Lalu sheriff sedikit memberikan sebuah perlawanan kepadanya dengan ia coba menembakinya beberapa kali, namun tak berhasil mengenainya. Hingga pada akhirnya Chief Finger berhasil memanahnya kembali tepat mengenai bagian belakang kepalanya sampai menembus ke mulutnya. Seketika sheriff pun mati. Sementara itu, Vic yang sedang dalam pencariannya di tengah hutan untuk menemukan di mana Danny berada, secara tidak sengaja ia melihat Sawtooth yang tengah memakan rusa hasil buruannya Danny tadi. Vic yang kaget seketika ia langsung pergi melarikan diri sekencang-kencangnya. Saat di dalam pelariannya, Vic secara tidak sengaja menabrak Danny yang tengah berjalan, membuat mereka berdua terjatuh masuk ke dalam semak-semak. Di sana Danny terkena sebuah perangkap kawat yang sudah terpasang. Beruntungnya hanya mengenai ke bagian kakinya saja. Lalu tak lama Jackson pun datang dan menolong mereka berdua. Setelah sesampainya di hotel, Danny langsung diobati pada bagian lukanya oleh Sally menggunakan sebuah ramuan tradisi turun-temurun dari orang tuanya. Singkat waktu, di keesokan paginya di sebuah ruang makan, Danny dan kawan-kawan membicarakan tentang rencananya yang akan merenovasi hotel ini menjadi lebih bagus lagi untuk kedepannya. Dikarenakan Danny adalah salah satu pewaris dari Hot Spring Hotel, tentunya dengan bantuan dari semua teman-temannya. Namun berbeda dengan Brian dan Jillian, nampaknya mereka berdua sudah tidak betah berada di hotel tersebut. Akhirnya Brian dan Jillian memutuskan untuk pergi meninggalkan hotel tersebut. Namun sebelum mereka pergi, Brian dan Jillian terlebih dahulu mencuri barang-barang antik berupa patung yang tersimpan di sebuah rak. Karena menurut Jillian, jika barang tersebut dijual bisa laku sampai $2.000 harga per barangnya. Setelah itu Brian menemukan ada sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Karena penasaran, akhirnya mereka berdua masuk ke dalam ruang bawah tanah tersebut. Ternyata di sana mereka menemukan ada sebuah tempat pemandian, yang sepertinya tempat itu adalah tempat khusus untuk melakukan semacam ritual keramat. Lalu tanpa basa-basi, Jillian dan Brian akhirnya melakukan hubungan intim di sana. Dan secara bersamaan ternyata Sally juga ada di tempat itu sambil menyaksikan Brian dan Jillian yang setengah belam-belam. Namun kenikmatan itu tak bertahan lama, dikarenakan secara tiba-tiba 3 kanibal bersaudara datang dan langsung mengacaukan semuanya. Dengan mereka memukul ke bagian kepalanya Brian menggunakan sebuah kerajinan patung. Kemudian mereka juga mengeksekusi Jillian dengan mematahkan kedua kakinya. Setelah itu, di saat Chief Finger ingin mengeksekusi Brian, secara tiba-tiba Sally muncul dan langsung melarang mereka untuk membunuhnya, sekaligus mengusirnya dari tempat itu, membuat Brian untuk sementara waktu selamat. Kemudian Sally membawanya ke dalam sebuah kamar.
Di sana sepertinya Sally sudah engas maksimal kepada Brian dengan ia mencoba untuk bersetubuh bersamanya. Padahal kondisi Brian sedang sekarat. Namun aksinya tersebut digagalkan oleh Jackson yang secara tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Jackson mengatakan kepadanya bahwa kau harus bersabar karena sebentar lagi waktunya telah tiba. Dikarenakan pada malam hari nanti mereka berdua akan mempertemukan Danny dengan 3 kanibal bersaudara bersama keluarga kanibal yang lainnya. Setelah itu dirasa jasanya Brian sudah tidak dibutuhkan. Akhirnya Sally membunuh Brian dengan membungkam wajahnya menggunakan sebuah bantal. Kemudian scene berpindah pada Danny dan Tony, di mana mereka yang pada awalnya sedang berbicara santai mengenai teman-temannya, namun secara tiba-tiba mereka berdua bertengkar saat di dalam perbincangannya. Danny yang merasa kesal, ia memutuskan pergi dan meninggalkan Tony. Di sisi lain, saat Vic sedang mencari kunci ruangan di sebuah rak, tanpa sengaja ia mendengar percakapan antara Danny, Jackson, dan Sally. Di sana Vic mendengar bahwa Danny akan diajak ke sesuatu tempat pada malam hari nanti, yaitu untuk bertemu dengan keluarganya yang sebenarnya. Dikarenakan ada beberapa dari anggota keluarga yang sudah rindu ingin bertemu dengan Danny. Setelah mendengar semua obrolannya, akhirnya Vic memutuskan untuk mengikuti Danny secara diam-diam. Singkat waktu, akhirnya Danny bersama Jackson dan Sally sampai di sebuah pemukiman kecil yang berada di tengah hutan. Di sana Danny disambut hangat oleh keluarga kanibal yang lain. Kemudian Sally menjelaskan kepada Danny bahwa saat ini ada 3 jenis anggota keluarga yang masih tersisa. Yang pertama ada The Cretons, lalu The Buggles, dan yang terakhir ada The Hillikers. Yang mana Danny masuk ke dalam golongan keluarga dari The Hillikers, sama dengan Sally dan Jackson. Setelah itu, Jackson memberikan sebuah minuman arak tradisi keluarga kepada Danny. Setelah meminum araknya, secara tiba-tiba pandangannya langsung oleng seperti orang halu. Lalu Three Finger datang dan menyapanya. Di sana, Jackson mencoba mendoktrin Danny dengan ia mengatakan bahwa teman-temannya sedang mencoba untuk mengacaukan dirinya agar ia menyimpang dari semua tradisi keluarga ini. Lalu Jackson juga mengatakan lagi bahwa kita harus menjaga agar darah kita tetap murni dengan cara kita bersatu. Ini maksudnya darah murni itu si Danny nggak boleh nikah atau punya keturunan sama orang lain. Ya dia hanya boleh memiliki keturunan dari sesama keluarga The Hillikers. Jadi maklum aja ya kalau dari keluarga mereka mayoritas banyak yang memiliki kelainan pada fisiknya. Ya karena mereka hobi meniduri sesamanya atau masih saudara sekandung. Kemudian Jackson menjelaskan kembali bahwa belakangan ini ada sebuah kenjanggalan di dalam keluarga ini, yaitu tidak adanya bayi yang lahir. Sekalipun ada, bayi itu tak pernah selamat. Nah, makanya dari itu Jackson, Sally bersama keluarga kanibal yang lainnya sangat membutuhkan kehadirannya Danny. Dikarenakan ia dan Sally masih memiliki darah yang murni yang bisa membuat garis keturunan mereka tetap hidup. Di sisi lain, Vic yang sudah mendengar semua obrolan dari mereka semua, tanpa ia sadari, secara tiba-tiba Sawtooth berhasil menangkapnya dan mengikatnya secara menggantung. Kemudian Three Finger langsung mengeksekusinya dengan ia menggorok ke bagian lehernya, lalu mengobrak-abrik isi dalaman perutnya untuk dimakan oleh para keluarga kanibal yang lainnya dalam rangka perayaan upacara adat tradisi dari keluarga mereka. Kemudian Danny juga tak lupa meminum darah dari temannya sendiri, yaitu Vic. Setelah itu akhirnya Danny dan Sally melakukan belam-belam di sana sambil ditonton oleh keluarga kanibal lainnya. Singkat waktu, pada keesokan paginya Danny pulang dengan kondisi sedang mabok parah. Di sana Tony menanyakan tentang keberadaannya Brian, Jillian, dan Vic pada Danny. Namun Danny yang tengah mabuk ya mengatakan bahwa mereka bertiga sudah pergi meninggalkan hotel ini. Padahal kenyataannya ketiga temannya sudah tewas terbunuh. Setelah itu Charlie, Tony, dan Ruth mencium aroma masakan dari arah dapur. Seketika mereka bertiga langsung bergegas menuju dapur untuk mengeceknya. Saat sudah sampai di dapur, ternyata mereka menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Di sana mereka melihat bahwa Jackson sedang memasak daging manusia. Lalu mereka juga melihat ada beberapa potongan tubuh dari Brian dan Jillian. Tony dan kawan-kawan yang mengetahui hal itu, seketika mereka langsung bergegas pergi dari dapur. Namun saat dalam pelariannya, Charlie berhasil tertangkap oleh 3 kanibal bersaudara. Kemudian mereka langsung mengeksekusinya dengan cara memasukkan air ke dalam lubang silitnya menggunakan selang hidran. Seketika Charlie pun mati dengan kondisi perut yang pecah amburadul. Sementara itu Tony dan Rod sedikit adu mulut di sana dikarenakan Tony tidak mau pergi jika Danny tidak ikut bersamanya. Akhirnya mereka berdua pun berpisah dengan Tony yang pergi menuju ruangan tempat menyimpan persenjataan, sedangkan adiknya Rod pergi melarikan diri. Saat di dalam pelariannya, Rod terkena sebuah perangkap beruang pada bagian kakinya. Hal itu membuat harapan Rod untuk selamat pun sirna dikarenakan 3 kanibal bersaudara berhasil menemukannya. Dan seperti biasa, Three Finger langsung mengeksekusinya dengan menancapkan sebuah pisau pada bagian kepalanya. Seketika Rod pun mati. Di sisi lain, ternyata Tony masih mencari keberadaannya Danny di tempat pemandian yang berada di ruang bawah tanah. Di sana ia bertemu dengan Sally dan sambil menanyakan tentang di mana Danny berada. Namun Sally malah menjawabnya dengan ia berkata
bahwa Denny sudah menjadi miliknya dan di dalam perutnya sudah ada janin dari hasil hubungan antara dirinya bersama Denny. Tony yang mengetahuinya seketika ia merasa kesal dan langsung menghajarnya. Lalu di sana juga terjadi pergulatan antara Tony dan Sally, di mana pada akhirnya Tony berhasil melumpuhkan Sally dengan ia menyelupkan wajahnya ke dalam air panas kemudian menembak beberapa kali ke salah satu bagian kakinya. Setelah itu secara tiba-tiba Denny pun datang dan langsung menolong Sally, mengingat bahwa Sally sedang mengandung bayinya. Kemudian Denny menyuruh Tony untuk segera pergi dari tempat ini sebelum keluarganya yang lain membunuhnya. Namun Tony yang keras kepala ia tak juga bergegas pergi dari tempat itu. Hingga akhirnya Jackson pun datang dan langsung ingin membunuh Tony, dikarenakan ia mengetahui bahwa Sally saudaranya telah terluka olehnya. Namun Denny yang masih punya rasa iba terhadap Tony, ia coba membujuk Jackson dengan berpura-pura agar ia saja yang membunuhnya. Kemudian Denny langsung menyuruhnya agar segera pergi melarikan diri. Namun Jackson yang mengetahuinya, ia dengan cepat langsung mencegahnya. Tapi Tony berhasil membunuh Jackson dengan memukuli wajahnya menggunakan sebuah kunci hingga hancur. Denny yang mengetahuinya bahwa Tony telah membunuh salah satu dari keluarganya yaitu Jackson, di sana ia mengatakan kepada Tony bahwa kali ini dirinya tidak dapat menolongnya kembali. Dan secara bersamaan 3 kanibal bersaudara pun datang. Lalu tanpa basa-basi, Three Finger langsung mengeksekusi Tony dengan mengampak pada bagian belakang kepalanya. Seketika Tony pun mati. Setelah itu scene berpindah pada 1 tahun kemudian. Ternyata Denny kembali membuka bisnis hotelnya dan merubah namanya menjadi Hilliker Springs. Selain menjadi owner di hotel itu, Denny juga merangkap menjadi seorang manajer di sana dan dibantu oleh 3 kanibal bersaudara di bagian dapurnya. Di sisi lain, Denny terus menghidupkan kembali garis keturunannya dengan ia tetap berhubungan intim bersama Sally di tempat pemandian sakral yang disaksikan langsung oleh ketiga kanibal bersaudara atau Hilliker Brothers. Dan film pun berakhir. Mamat. Oh ya, kalau menurut Mimin pribadi sih filmnya masih lumayan lah dari segi bantai-membantainya. Tapi untuk dari segi jalan ceritanya kurang, ya B aja lah. Di sini Mimin suka sama Three Finger yang makin tua makin beringas. Setiap kali ada korban pasti selalu dia yang jadi eksekutornya. Untuk Sally sendiri itu sebenarnya dia udah lama gak blam-blam. Jadi setiap kali melihat ada orang yang sedang blam-blam, secara tidak langsung dia kayak gimana gitu reaksinya, hahaha. Dan pesan moral dari Mimin adalah, jadi orang jangan terlalu keras kepala seperti Tony. Andai saja kalau Tony nurut dengan perkataannya Denny agar ia segera pergi, mungkin Tony sama teman-temannya yang masih tersisa itu bisa selamat. Tapi berhubung baget, ya akhirnya mencedel semua kan, dibabat sama 3 kanibal bersaudara. Ya intinya begitu aja sih pendapat dari Mimin pribadi untuk series yang ke-6 ini. Kalau kalian mau menambahkan silahkan tinggalkan di kolom komentar. By the way, film ini mendapatkan rating 4,2/10 di situs IMDb. Kalau dari Mimin pribadi, Mimin kasih nilai 4,5/10. Dikarenakan Mimin suka dengan Three Finger yang selalu menjadi eksekutor sadis di dalam setiap membunuh para korbannya, khususnya untuk series yang ke-6 ini. Mungkin cukup sekian pembahasan dari gue mengenai film Wong Chun seri ke-6. Gue juga minta maaf jika ada salah-salah kata atau pengeditan di dalam pembahasan film ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Freedom Kreasi dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya ya, supaya channel ini makin berkembang untuk kedepannya dan bisa selalu konsisten untuk menemani dan menghibur antum-antum semua dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di pembahasan video selanjutnya. Sukses buat kalian semua, salam kopi pahit.